Perempuan di masa kini tak lagi dibatasi dengan batasan nyata. Mereka dibatasi batas imajiner yang terangkum dalam kata tradisi. Mereka merasa merdeka, meski sebenarnya mereka terkurung. Perempuan di masa kini dibatasi ekspektasi manusia lain, yang mengharuskannya bergerak terbatas demi memenuhi batas yang ada. Tubuhnya terikat, matanya tertutup. Keduanya melambangkan batasan yang diam-diam menyesakkan. Perempuan di masa kini perlahan menyadari jika batasan yang diaminkan oleh manusia jenis lain membuatnya lemah, membuat tangannya berdarah, sebab terlalu lama ditahan. Perempuan itu mulai mendorong batasan yang melingkupi kepalanya. Bebas, merdeka, sama rata. Berharap mereka akan tumbuh tinggi. Berharap mereka tak lagi terjebak. Perempuan itu mulai membuka mata dan melepas tali. Adil, utuh, berdiri melalui kakinya sendiri. Berharap mereka akan dapat berlari tanpa terjegal, secepat-cepatnya. Perempuan itu mulai menggeliat, lepas, merdeka, dan bentuk kemerdekaan sejati adalah kesetaraan. Untuk semua perempuan di luar sana, saya berharap kalian sadar, kalian manusia yang berhak merdeka dan setara. Halo teman-teman semua, kami dari Suara Puan. Perkenalkan, nama saya Nana dengan NIM 2207612. Perkenalkan, saya Debbie Maulina Utami dengan NIM 2207608. Izin memperkenalkan diri, nama saya Kania Dewi dengan nomor induk mahasiswa 2208004. Saya Anti Dwi Novrianti Ramdhani dengan NIM 2207054. Dan saya Keisha Azlia Ngabito dengan NIM 2200454. Sebelumnya, kita mau ngejelasin dulu nih, apa itu suara puan. Suara puan diambil dari kata suara dan puan. Suara di sini, kita akan menampung suara dan pendapat dari para puan atau perempuan. Di sini kami ingin menyampaikan suara-suara para perempuan yang berhubungan dengan isu pendidikan. Alasan kami mengambil topik pendidikan bagi perempuan karena dalam hal ini pendidikan bagi perempuan itu bukan hanya sebagai alat untuk meningkatkan kemampuan saja, akan tetapi sebagai alat juga untuk mentransformasi pemikiran masyarakat. Suara Puan merupakan suatu wadah yang kami ciptakan untuk menyampaikan informasi serta aspirasi mengenai pendidikan bagi perempuan. Video kali ini akan berisikan tanggapan masyarakat tentang perempuan mengenai pentingnya berpendidikan. Di sini kami akan mewawancarai narasumber yang akan memberikan perspektif lain mengenai pendidikan pada perempuan. Maka dari itu, mohon disimak videonya. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Amelia Syahputri dari Pendidikan Sains. Kalau mau tahu umur Tante berapa? 18 tahun. Kalau menurut aku, buat aku sih kalau pendidikan itu penting banget ya buat zamannya sekarang. Pokoknya kalau ingat kata pendidikan penting sih. Kalau apalagi kan di Indonesia ya, di Indonesia perlu banget pendidikan, apalagi buat anak-anak di Indonesia, buat bangsa. Kalau tanggapan dari teman-teman apa? Tanggapan mengenai pendidikan itu Penting sih, apalagi buat masa depan.
anaknya ya bekal gitu ya. Untuk sekarang sih cukup baik, tapi ada beberapa yang menganggap pendidikan itu kurang penting. Kualitas itu sih kelihatan masih kurang sih ya. Kalau masih banyak di pelosok-pelosok sana yang masih kurang. Ya bagus sih kalau ibu mah melihatnya ya emang bagus Indonesia ya. Ya itu kan tempat tinggalnya ya kita ya. Ya tempat bagus kan. Penting banget. Soalnya wanita kan bukan di dapur doang ya. Harus bisa dijaga di depan gitu kan ya. Bukan cowok doang gitu kan. Apalagi pendidikan ini juga bisa mengeluarkan pikiran kita kan ya. Jangan mau jadi perempuan yang kayak gitulah gitu ya. Penting sih, penting. Karena zaman-zaman sekarang memang harus berpendidikan supaya kita tidak diinjak-injak oleh laki-laki. Oke. Ya sama sih penting juga, cewek cowok juga kan sama pendidikan mah. Kalau bagi yang agama pengen dilanjutin gitu ya. Keren sih, keren banget lah. Kenapa perempuan itu harus berpendidikan tinggi? Selain yang tadi Tete bilang. Supaya kita bisa menjadi contoh yang baik buat keluarga gitu, apalagi kan nanti kita punya anak, karena kan katanya madrasah pertama kita itu kan ibu ya, jadi ya sih. Wanita harus berpendidikan tinggi. Ya gimana ya, soalnya kalau pendidikan orang tua kan dididik ya udah jadi baik gitu ya, jadi pendidikan itu penting sih. Kan itu mah ilmu buat dia sendiri nantinya. Saya sih harus enggak sih, enggak juga sih ya, soalnya nggak mungkin juga kan ya, dia masih ujung-ujungnya kan di dapur, tapi lebih pentingnya sih pendidikan dulu lah ya. Ya contohnya di kampung saya ya, sekarang tuh masih banyak orang yang menganggap pendidikan itu tidak penting. Di sana kan mayoritas petani, jadi dia tuh menganggap kalau misalkan punya uang yang banyak itu, kalau kita sekolah itu kayak menggembur-gemburkan uang katanya gitu. Terus di kampung saya juga kalau misalkan ada wanita yang sudah lulus SMA gitu, mending aja gitu langsung nikah daripada melanjutkan perguruan tinggi, karena ya mereka menganggap bahwa pendidikan itu katanya buang-buang uang sama sama nggak penting gitu, kayak ngapain gitu, udah toh ujung-ujungnya juga nanti perempuan ke dapur ya. Kalau boleh tahu lingkungan Teteh itu di mana ya, Teh? Di daerah mana gitu? Di daerah desa Lembang. Oh, di Lembang. Itu padahal udah cukup, maksudnya bisa dibilang kan itu udah mau ke kota ya, Teh? Iya. Tapi masih ada aja beberapa desa yang kayak gitu gitu. Iya, masih ada. Karena di sana emang mayoritasnya kalau misalkan udah lulus SMA itu ya petani, menikah gitu. Menikah sebulan Langsung ke pekerjaan gitu kan ya. Iya. Tadi Teteh sempat cerita kalau di daerah Teteh itu perempuannya tuh belum mementingkan pendidikannya. Kalau boleh diceritain, seperti apa sih Teh kondisinya sampai mereka tuh belum mementingkan pendidikan itu sendiri? Oh, contohnya ada sih salah satu temen aku, dia teh pengen banget perempuan tuh perempuan temen aku, dia pengen banget kuliah buat pengen ambil kedokteran, cuman karena orang tuanya tidak menyetujui, dan katanya sih kata orang tuanya mending aja gitu menikah gitu. Dan orang tua itu melihat ada seorang laki-laki gitu yang udah mapan, mending dinikahin aja gitu. Dan menurut aku sih ya banyak, apalagi perempuan di desa aku khususnya yang lulus SD ada yang udah nikah, dan
katanya sih buat solusi membantu ekonomi, jadi dinikahin dini gitu, banyak pernikahan dini. Katanya sempat dengar juga nih kalau misalkan di daerah tertentu ada perjodohan juga ya, masih zaman gitu, perjodohan kayak gitu. Ya. Apalagi di desa saya melihatnya harta sih, jadi kadang ada juga sama saudara dinikahin supaya kayak hartanya tuh nggak ke orang gitu, kayak berpindah ke orang gitu, Masih tetap kayak satu turunan gitu ya. Iya, satu turunan gitu. Tapi emang masih ini juga ya, ternyata perkembangan zaman tuh nggak menjamin suatu daerah berubah juga ya Teh. Kan Teteh udah lanjut nih, kan Teteh lanjut ke Universitas Pendidikan Indonesia nih. Gimana tanggapan reaksi misalkan lingkungan Teteh nih, karena kan dengar juga kan ada beberapa orang yang nggak lanjut kuliah. Gimana tanggapannya waktu Teteh tuh masuk ke universitas gitu, sekolah gitu, lanjut pendidikan? Ada beberapa orang yang maksudnya kayak muji gitu, tapi kebanyakan orang yang kayaknya ngapain gitu masuk ke univ, toh juga kan nanti katanya Ya masih gitu ya. Promosi. Ada sih beberapa orang yang julid kayak gitu yang ya buat apa gitu, sekolah tinggi-tinggi cuma menghambur-hamburkan uang katanya gitu. Buat sekarang sih belum ya, tapi insya Allah nanti kalau misalkan sudah beberapa semester atau mungkin sudah lulus, nanti saya akan coba, karena ya gitu, di kampus saya itu mengakhirkan pendidikan, apalagi khususnya perempuan yang tanyakan perempuan itu pasti nanti akan nikah, ngurus anak gitu. Kalau misalkan Teteh udah ada niatan nih, kita bisa kerja sama loh Teh. Kita bisa kerjasama dari jurusan masyarakat juga, pendidikan masyarakat buat kerjasama gitu, mengedukasi. Kita juga bisa jadi fasilitator buat mengedukasi masyarakat untuk mementingkan pendidikan gitu di daerah Teteh. Kalau Teteh mau ya, kita bisa bekerja sama kayak gitu Teh. Boleh. Sangat membantu. Terima kasih banyak ya Teh sudah meluangkan waktunya. Semoga nanti ke depannya di daerah Teteh udah mulai menyadari bahwa pendidikan itu penting. Maaf mengganggu waktunya ya Teh. Amin, terima kasih banyak juga. Iya. Nah, setelah kita melihat video tadi, dapat kita ketahui nih bahwa pendidikan bagi perempuan ini belum sepenuhnya menyeluruh dan sepenuhnya baik. Setelah mendengar pendapat dari narasumber kami akan menyajikan beberapa informasi mengenai pendidikan bagi perempuan. Pendidikan adalah hak bagi setiap orang, baik perempuan maupun laki-laki. Dengan demikian, semestinya tidak ada alasan untuk mendiskriminasikan atau menelantarkan pendidikan bagi kaum perempuan. Karena perempuan itu dapat belajar di mana saja dan kapan saja. Memang secara umum, sebagian besar orang tua di Indonesia sudah mulai menyadari bahwa pentingnya pendidikan atau sekolah bagi putra dan putrinya. Namun, tidak dapat dipungkiri juga bahwa sebagian masyarakat juga ada yang memiliki pandangan yang timpang akan pendidikan bagi anak perempuan. Jika ditelusuri, ketimpangan pendidikan perempuan di Indonesia ini dikarenakan oleh beberapa hal. Antara lain, masyarakat masih berpandangan male-oriented atau lebih mengutamakan pendidikan anak laki-laki daripada anak perempuannya. Persentase perempuan yang pernah menamatkan perguruan tinggi mencapai 10,06% pada tahun 2021. Sedangkan laki-laki 9,28%. Angka tersebut menunjukkan bahwa hampir 10 dari 100 perempuan berusia 15 tahun ke atas di Indonesia berhasil meraih ijazah perguruan tinggi. Hal tersebut menjadi bukti bahwa pendidikan bagi perempuan dirasa penting. Pendidikan perempuan yang kurang baik ini dapat berakibat buruk. Contohnya, terhambatnya hak untuk pendidikan, kerentanan kekerasan dan pelecehan meningkat, serta hilangnya hak kesehatan menjadi dampak negatif dari adanya pernikahan dini yang akan dialami oleh perempuan. Di samping itu, kemungkinan kematian anak dalam kandungan juga akan dihadapi oleh ibu usia dini. Dan generasi yang dihasilkan memiliki kerentanan prematur, kurang gizi, dan stunting yang tinggi.
Salah satu hal yang menghambat akses pendidikan bagi perempuan adalah faktor sosial dan ekonomi masyarakat yang rendah. Di masa lalu, masyarakat cenderung memilih menghentikan pendidikan pada perempuan ketimbang anak laki-laki. Pemikiran bahwa perempuan harus mengurus keluarga menyebabkan perempuan miskin ilmu. Untuk itu, perlu didorong agar kaum perempuan diberikan akses seluas-luasnya dalam memperoleh pendidikan dengan tidak mengurangi kewajibannya untuk mengurus keluarga. Sehingga perempuan dapat menguasai cara atau teknik memainkan peran atau melaksanakan tugasnya, disesuaikan tugas dan fungsinya masing-masing. Meskipun zaman sudah semakin maju, namun masih banyak orang-orang yang berpikir bahwa perempuan lebih baik tinggal di rumah dan laki-lakilah yang mengejar pendidikan yang tinggi. Karena pemikiran inilah, banyak perempuan yang seharusnya masih bersekolah malah sudah dinikahkan oleh orang tuanya dengan tujuan memperbaiki ekonomi keluarga. Mungkin hal itu sudah jarang terjadi di kota-kota besar, namun masih sering terjadi di desa-desa. Menurut data dari BPS dan Kemendikbud, pada tahun 2018 ada sebesar 2,2 juta penyandang buta aksara. Di antaranya merupakan perempuan dan mayoritas ibu rumah tangga. Hal ini lebih banyak jika dibandingkan dengan pria, yakni sebesar 1,1 juta jiwa. Pemikiran-pemikiran pada saat itu yang, aduh ngapain sih S2 gitu kan, ngapain sih perempuan pendidikan tinggi-tinggi, kalau misalnya ujungnya nanti di rumah. I hear that all the time from people around me, right? And I refuse to listen to it. I think that I know myself and I know what life I want to lead, dan itu yang aku pengen sampaikan lah pokoknya. Teman-teman juga harus you have to want to fight for yourself. Setelah kita mengetahui pentingnya pendidikan pada perempuan, sekarang kita akan membahas mengenai dampak positif dari perempuan yang berpendidikan. Pertama, pemikirannya kritis. Kedua, berwawasan luas. Ketiga, akan menjadi tempat bertukar pikiran dengan pasangan. Keempat, akan menjadi sekolah pertama bagi anak-anaknya. Kelima, meningkatnya strata sosial. Keenam, kunci peningkatan kualitas diri. Ketujuh, memiliki keluarga yang berkualitas. Kelapan, mampu mengolah keuangan dengan baik. Kesembilan, mampu menyelesaikan masalah dengan bijak. Dan yang terakhir, tidak mudah dibohongi. Pendidikan bagi perempuan adalah salah satu kunci utama untuk meningkatkan kualitas diri. Perempuan yang memiliki pendidikan tinggi mampu memberi nasihat yang bijaksana dan juga bisa menjadi guru bagi anak-anaknya kelak. Nah, karena pendidikan bagi perempuan itu sangat penting, sebenarnya pendidikan pada perempuan itu tidak hanya didapatkan dari pendidikan formal loh, seperti pada G20 Empowering Presidency 2022. Sebagai salah satu agenda utamanya dan agenda terbesarnya adalah pemberdayaan pada perempuan. Sebelumnya, apa sih pemberdayaan pada perempuan itu? Dan apa hubungannya dengan topik yang akan kita bahas kali ini? Pemberdayaan perempuan adalah proses penyadaran dan pembentukan kapasitas atau capacity building terhadap partisipasi yang lebih besar, seperti keluasan, pengawasan, dan pengambilan keputusan, serta tindakan transformasi yang mengarah pada pewujudan persamaan derajat yang lebih besar antara perempuan dan laki-laki. Perempuan itu berbeda dengan laki-laki. Perempuan itu bisa hamil, bisa kemudian dia memiliki anak yang keluar dari rahimnya, dia harus memberikan breastfeeding, menyusui, dia sering dihadapkan pada dilema mau sekolah atau mau kawin, mau karir atau mau punya anak, mau di rumah, ngurusin rumah, atau karena dianggap ngurusin rumah itu adalah perempuan, atau meneruskan bekerja. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu tidak dihadapkan kepada jenis kelamin laki-laki.
Sehingga ini yang disebut level playing field-nya nggak sama. Perempuan menjadi, kalau orang Jawa bilang, lebih abot, lebih berat, karena dia di dalam titik-titik hidupnya menghadapi pertanyaan-pertanyaan dan pilihan yang tidak mudah. Menurut data dari International Labour Organization, secara global, rata-rata partisipasi wanita di dunia kerja adalah 47%. Di Indonesia, angka partisipasi wanita di dunia kerja memang lebih tinggi, hampir 54%. Namun jika dibandingkan laki-laki, angka ini masih lebih rendah, 28%. Dengan hadirnya Suara Puan, kami berharap video kami dapat mengedukasi masyarakat luas bahwa pendidikan bagi perempuan sangat penting. Kami berharap pendidikan pada perempuan dapat lebih berkembang dan maju lagi melalui sarana formal maupun non-formal, seperti pemberdayaan perempuan. Maju terus perempuan Indonesia. Kita Pasti Bisa. 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 Banyak yang harus diperbaiki, tapi mari memulai dari diri sendiri. Tidak ada yang lebih tahu siapa perempuan selain kita sendiri. Harga diri tidak ditentukan oleh orang lain, melainkan berasal dari pengenalan atas diri sendiri, tahu kekuatan dan kekurangan sendiri. Dan yang terpenting, paham apa yang hendak dikejar dan direalisasikan. Definisi kepercayaan diri adalah mengetahui impian masing-masing. Mereka yang gagal menghargai diri sendiri tak punya kesempatan kedua untuk menilai orang lain, apalagi menghakimi sesama perempuan. Perempuan harusnya saling bergandengan tangan, bukan malah saling menjatuhkan. Mungkin karena kita melihat hidup sebagai ajang kompetisi, karena perempuan punya keterbatasan ruang yang didominasi laki-laki. Jadi tanpa sering kita sadari, kita kerap khawatir, cemas, segalanya tidak pernah cukup untuk diri sendiri. Akibatnya, siapapun bisa terasa sebagai ancaman, gerak-gerik sejawat bisa dicurigai sebagai tentangan. Ada fenomena yang dikenal dengan istilah Queen Bee Syndrome. Hasil penelitian mengungkapkan, sekitar 58% perundung di tempat kerja adalah perempuan. Dan hampir 90% dari mereka memilih perempuan lainnya sebagai korban. Padahal menjadi positif bukan tanda kita lemah. Mendukung mereka yang berhasil bukan berarti kita mengakui kegagalan. Yakin bahwa kesuksesan tidak perlu diperebutkan dan kerja bersama bisa lebih didahulukan, akan membuat perempuan tidak pernah sendirian. Kita ditemani oleh yang lain, oleh perempuan yang lain. Mari bicarakan pencapaian teman kerja perempuan kita. Mengapa itu perlu? Karena jika laki-laki dipromosikan karena potensinya, perempuan hanya berdasar performa yang sudah dibuktikannya. Jangan mengikuti gaya mereka yang kerap memperkenalkan pemimpin perempuan di depan umum bukan dengan pengakuan akan keahlian, tetapi pujian pada penampilan. Jika tak ada yang sudi mempromosikan seorang perempuan, biar sesama perempuan pula yang menjadi jurkamnya. Mari lebih menunjukkan empati dan kemurahan hati, menjauhi kecemburuan, menghindari runcingnya perasaan bersalah yang kerap mendera perempuan. Saya mengalaminya dan terus berlatih untuk lebih baik setiap hari. Kita sudah terbiasa bekerja lebih keras dibandingkan dengan para pria. Perempuan biasanya lebih rajin, lebih tekun, lebih konsisten. Karena seringkali pintu-pintu yang terbuka mudah untuk laki-laki itu justru masih harus diketok atau didobrak lebih keras oleh perempuan. Jadi mari membangun lingkaran kekuatan antar perempuan. Lingkaran untuk berbagi pikiran dan perasaan, juga memupuk keberanian. Percayalah, kita tidak pernah sendirian jika mau membangun lingkaran.